Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para hadirin kajian online spesial bulan Ramadan YPS Anur Kediri yang semoga seluruhnya senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita telah sampai pada hari pertama di bulan Ramadan tahun ini. Semoga seluruhnya yang hadir senantiasa diberikan Allah kondisi sehat walafiat. Para hadirin, para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang ke-33, surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para jamaah sekalian, bahwa ketika kita menjadi apapun, berprofesi apapun, bagaimana saat kita bekerja ingin menjadi pekerja yang terbaik, maka suri tauladan itu yang terbaik pasti ada pada diri Rasulullah SAW. Saat kita menjadi kepala keluarga, maka suri tauladan terbaik seorang kepala keluarga adalah Rasulullah SAW. Saat kita menjadi tentara, menjadi panglima perang, suri tauladan terbaik juga Rasulullah SAW. Bahkan juga saat kita menjadi seorang pejabat, pemimpin politik pada suatu daerah, maka Rasulullah juga memberikan suri tauladan yang terbaik. Apapun kebaikan, apapun profesi kita, apapun posisi kita, maka Rasulullah SAW adalah rujukan yang terbaik, dan sepanjang hidup beliau telah memberikan rujukan kepada kita dengan rujukan yang terbaiknya pada setiap posisi, pada setiap status kebaikan yang disandang oleh seorang sepanjang hidupnya. Maka kita harus betul-betul mengkaji bagaimana sirah nabawi, bagaimana kehidupan Nabi SAW, agar kita kemudian memiliki inspirasi yang terbaik langsung dari hamba Allah yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di antara akhlak terpuji, para hadirin, yaitu menjaga lisan dan tangan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, An Abdillah ibni Amrin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin, khususnya terutama pada bulan Ramadan ini, marilah jika kita mengaku merasa sebagai seorang muslim yang baik, maka jadikan orang-orang di sekitar kita, terlebih keluarga kita, selamat daripada tangan dan lisan kita. Lisan kita yang lembut, lisan kita yang memuliakan istri kita, lisan yang memuliakan keluarga, lisan yang memuliakan tetangga, lisan yang memuliakan sahabat, berbicara lemah lembut meskipun di dalam kondisi marah, meskipun di dalam kondisi terzalimi. Saat ibadah pun, yang ibadah tersebut mengandung ibadah lisan. Misalkan membaca Al-Quran, maka tidak boleh ibadah kita diniatkan
dan dalam kapasitas untuk mengganggu orang lain. Maka ada ibadah yang sifatnya jahar, maka dijaharkan sesuai dengan kecukupan yang seharusnya. Ada ibadah yang sifatnya syir, maka disyirkan sesuai dengan yang seharusnya. Maka tidak sepatutnya, khususnya utamanya di bulan Ramadan ini, justru ibadah kita yang bersifat lisan, justru kita kemudian menjadikannya suatu amalan yang mengganggu orang lain. Dan juga kemudian amalan-amalan yang sifatnya adalah gerakan, sifatnya adalah fisik, sifatnya memerlukan kontribusi tangan kita, maka jadikan tangan ini, jadikan kekuasaan ini, jadikan posisi yang kita miliki tidak kemudian mengganggu orang lain, tapi justru menyelamatkan, membantu orang lain. Saat kita menjadi guru, maka kita menyelamatkan murid-murid kita, berbuat baik kepada murid dengan tangan-tangan kita. Saat kita menjadi pejabat, maka tangan kita berbuat baik kepada rakyat kita, kepada warga kita. Saat kita menjadi orang kaya, maka tangan kita menjadi wasilah keselamatan bagi orang yang memerlukan bantuan yang sifatnya materi. Maka sekali lagi para hadirin, Rasulullah sebagai suri teladan yang terbaik telah memberikan contoh yang luar biasa dalam kehidupan kita. Maka di antara perintah beliau adalah kita sebagai seorang muslim yang baik harus senantiasa menjaga lisan dan tangan kita, khususnya utamanya harus betul-betul kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Semoga kemudian di bulan Ramadan ini amalan-amalan kita, perbuatan kita, khususnya ibadah kita yang melibatkan tangan dan lisan, maka ibadah tersebut jangan sampai kemudian mengganggu orang lain. Justru kemudian ibadah tersebut harus betul-betul menjadikan wasilah keselamatan, wasilah kebermanfaatan dari lisan dan tangan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Demikian para hadirin, kultum hari pertama yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Atas segala kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada semua yang hadir, kami mohonkan kepada Allah, jazakumullahu khairan wa ahsana jaza. Semoga memberikan balasan dengan balasan kebaikan tanpa batas dan balasan yang terbaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.